Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Anugrah Utama dari Koas Angkatan 36 akan memberikan paparan secara singkat tentang materi dari jurnal reading saya yang berjudul Perikoronitis molar ketiga pada pasien neutropenia dengan dosen pembimbing Dr. Gigi Sinta Amini Prativi SPRKG. Jadi perikoronitis ini secara definisi adalah sebuah peradangan atau inflamasi yang terjadi pada jaringan lunak di sekitar mahkota gigi yang tidak erupsi dengan sempurna. Epidemiologinya ini lebih sering terjadi pada molar ketiga mandibula, sering terjadi pada pasien-pasien usia muda dan tidak memiliki predileksi terhadap jenis kelamin tertentu. Etiologi dari perikoronitis ini belum diketahui secara pasti, namun berhubungan dengan infeksi pada jaringan lunak yang diakibatkan oleh penumpukan koloni bakteri di bawah jaringan operkulum dan juga trauma oklusi dari gigi antagonis. Secara klinis, perikoronitis ini biasanya simptomatik, tampak sebagai lesi yang merah, bengkak, supuratif, lunak, dan juga biasanya pasien mengeluhkan rasa sakit dan kesulitan untuk membuka rongga mulut. Lesi tersebut biasanya unilateral, namun tidak menutup kemungkinan juga lesi tersebut terjadi bilateral di dalam rongga mulut. Secara radiografi, lesi tersebut berlokasi di sekitar mahkota gigi yang erupsi tidak sempurna, jadi mayoritasnya pada regio molar ketiga mandibula. Batasnya tidak jelas dan juga tidak teratur, biasanya single ataupun juga bisa multiple. Bentuknya adalah massa radiolucent berbentuk bulat di sekitar mahkota gigi yang erupsi tidak sempurna. Struktur internalnya adalah massa radiolucent homogen, ukurannya 8-15 mm, memiliki efek jaringan sekitar apabila lesi tersebut telah besar dan parah menyebabkan resorpsi jaringan tulang sekitar. Lalu gambaran histopatologis dari perikoronitis itu terdapat deposit tebal dari mikrobial plak di bawah jaringan operkulum dan juga di sisi-sisi anteriornya. Lalu terdapat pula infiltrasi dari sel leukosit, sel limfosit, dan juga sel plasma. Lalu terdapat peningkatan vaskularisasi, terdapat juga hiperplasia dan edema intraseluler. Untuk diagnosis banding dari perikoronitis ini ada dua, yaitu dentigerous case dan juga hyperplastic follicular. Untuk persamaannya dengan dentigerous case adalah sama-sama lesi radiolucent yang berlokasi di mahkota gigi mandibula, tepatnya di molar ketiga. Perbedaannya yaitu dentigerous case ini terjadi pada gigi yang tidak erupsi, berbentuk bulat dengan batas yang jelas. Lesinya ada pada tulang dan memiliki pelekatan juga di segmental enamel junction. Dan biasanya juga lesi dentigerous case ini besar. Untuk persamaannya dengan hyperplastic follicular ini sama-sama lesi radiolucent dengan batas tidak jelas. Namun perbedaannya untuk hyperplastic follicular ini asimptomatik, lalu terjadi pada gigi yang belum erupsi, tidak terdapat pembengkakan secara klinis. Lalu juga untuk hyperplastic follicular memiliki ukuran yang kecil, yaitu dari 2,5 mm sampai 4 mm. Untuk perawatan dari perikoronitis ini biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama, perikoronitis bisa diobati atau dirawat dengan melakukan debridement pada jaringan yang mengalami inflamasi, lalu didrainase dan diberikan perawatan medikamen. Untuk pilihan perawatan kedua itu bisa dilakukan pemotongan atau pembedahan dari jaringan yang menutupi oklusal gigi, dinamakan dengan nama operculektomi. Jadi jaringan operkulum itu kita buang dengan tindakan bedah. Lalu untuk perawatan ketiga yang bisa dilakukan untuk mengatasi perikoronitis yaitu kita ekstraksi gigi yang bersangkutan. Untuk laporan kasus dari jurnal ini, jadi pasien umur 40 tahun itu datang ke klinik dengan keluhan pembengkakan pada pipi kanan dan juga terasa sakit. Secara klinis, pasien dilihat terdapat lesi merah pada daerah soket gigi 48, bengkak, terasa sakit. Pasien memiliki riwayat pernah cabut gigi 1 bulan sebelumnya, yaitu gigi molar ketiga mandibulanya. Ketika dilakukan pemeriksaan radiografi, maka terlihatlah sebuah gambaran lesi radiolucent yang berada di proximal distal gigi 47.
berbatas tidak jelas, dan terdapat gambaran radio opak di dalam lesi tersebut. Lesi radiolucent berukuran sekitar 8,8 kali 7 mm dengan lesi radio opaknya berukuran 0,5 dikali 0,5 mm. Lesi tersebut berbentuk bulat, single, localized, dan juga unilateral. Pada jurnal tersebut, perawatan dari kasus ini hari pertama pasien diberikan terapi obat antibiotik Cefepime dan juga meropenem. Lalu ketika dilihat secara laboratorium, neutrofil absolut pasien menyentuh angka 100, terlihatlah keluaran pus dari soket yang bermasalah tersebut. Pada hari ketiga terapi, pembekakan dan keluaran pus sudah terlihat membaik dan gejala hilang secara total dan pasien tidak memiliki rasa sakit lagi pada hari ke-14 terapi. Lalu pembahasannya, untuk epidemiologi pada kasus ini terjadi pada pasien berumur 40 tahun. Sedangkan secara teori biasanya perikoronitis ini terjadi pada pasien-pasien dewasa muda, yaitu rentang umur 18-23 tahun. Lokasinya pada kasus ini terjadi di molar ketiga mandibula sebelah kanan. Sesuai dengan teori, jadi pada teori perikoronitis ini sering terjadi pada regio molar mandibula. Untuk keluhan pasien, pada kasus pasien mengeluhkan rasa sakit, bengkak di pipi kanan, wajahnya asimetris, limfadenopati. Secara teori, biasanya perikoronitis memiliki gejala simptomatik, rasa sakit, menyebabkan asimetris wajah, dan juga limfadenopati. Untuk efek terhadap jaringan sekitar, pada kasus ini terjadi resorpsi pada tulang kortikal mandibula, di mana tulang kortikal mandibulanya di bagian lingual menunjukkan gambaran terputus. Secara teori, perikoronitis apabila telah besar dan parah itu dapat menyebabkan resorpsi jaringan tulang sekitar. Pasien pada kasus ini merupakan pasien dengan riwayat sistemik acute lymphoblastic leukemia dengan neutropenia. Jadi pasien-pasien neutropenia ini memiliki jumlah neutrofil di bawah rata-rata orang normal. Pasien-pasien dengan neutropenia ini sangat cenderung memiliki kecenderungan sangat rentan untuk terjadi inflamasi gingiva dan juga ulcerasi. Perikoronitis adalah salah satu jenis inflamasi yang terjadi di sekitar mahkota gigi yang erupsi tidak sempurna. Keluhannya sakit dan susah membuka mulut. Sangat umum terjadi pada usia dewasa muda, biasa terjadi di regio molar ketiga mandibula. Beberapa lesi yang memiliki gambaran yang hampir sama sehingga dapat dinyatakan sebagai diagnosis banding dari perikoronitis ini adalah Dentinger's cyst dan juga hyperplastic follicular. Namun sebagai catatan pada kasus ini di mana perikoronitis terjadi setelah pasien melakukan pencabutan, maka diagnosis banding yang paling dekat dari gambaran radiografi itu adalah dry socket. Nah, penegakan diagnosis dari perikoronitis ini harus secara tepat melalui radiologi dan juga secara klinis dan histopatologi. Kesimpulan dari isi jurnal ini adalah perikoronitis ini sebuah peradangan pada gusi di sekitar mahkota dari gigi yang sedang mengalami erupsi sebagian atau gigi tersebut tidak erupsi secara sempurna. Gambaran radiografis dari perikoronitis adalah terdapat lesi radiolucent di sekitar mahkota gigi yang erupsi tidak sempurna, berbatas tidak jelas, dan biasanya single, localized. Pemeriksaan radiografi itu sangat diperlukan untuk melihat perluasan dan juga efek lesi terhadap jaringan sekitar. Untuk kasus pada jurnal ini, diagnosis banding yang paling dekat adalah dry socket, di mana tampak gambaran soket gigi di regio gigi molar ketiga mandibula atau regio gigi 48. Penata laksanaan dari lesi ini adalah penanggulangan dan juga eliminasi dari sumber infeksi untuk mencegah penyebaran infeksi tersebut ke daerah-daerah gigi tetangganya. Sekian paparan dari materi jurnal reading saya Adi Nogorutama. Terima kasih banyak.